Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Kalian pernah nyadar nggak sih berapa jam yang kita habiskan tiap harinya cuma buat natap layar kecil di tangan kita ini? Seringkali kita malah lebih banyak interaksi sama layar ketimbang sama manusia beneran kan? Dunia maya itu emang ngasih koneksi tanpa batas. Tapi jujur aja, kadang tuntutannya tuh seolah nggak ada habisnya dan bikin mental kita capek banget. Nah hari ini kita bakal ngebongkar fenomena itu. Kita cari tahu bareng-bareng gimana sih caranya nyeimbangin identitas digital kita dengan realitas ilahi, alias nilai-nilai fundamental yang beneran penting. Coba kita perhatiin. Di satu sisi, kita ini kayak terus-terusan dituntut buat ngebangun personal branding di dunia maya. Kita bikin topeng kurasi yang super canggih, yang bakal dilihat ribuan atau bahkan jutaan orang di sosmed. Kita bisa ngabisin waktu berjam-jam cuma buat milih satu foto terbaik, mikirin caption yang paling oke, atau milih filter biar kelihatan sempurna banget tanpa celah. Tapi di sisi lain nih, ukuran mutlak yang sebenarnya dinilai sama Allah itu bukan seberapa estetik feed sosmed kita. Yang dinilai itu justru hati dan amal perbuatan kita yang tulus di balik layar. Itu para ulama dari dulu udah ngingetin kalau penampilan fisik itu kan pemberian yang nggak bakal dihisap. Tapi niat dan tindakan kita lah yang sifatnya kasbi atau hasil usaha kita sendiri. Di dunia digital yang penuh ilusi ini, kamu bisa aja kelihatan hebat, dermawan, atau super suci. Tapi pas layarnya dimatiin, gimana wujud asli dari batin kita? Nah, dari situ muncul satu pertanyaan yang lumayan nyelekit. Dan ini benar-benar harus kita renungin. Postingan dakwah kita, atau pas kita pamer berbagi kebaikan dan ibadah di dunia maya, itu benar-benar bernilai spiritual di mata Allah? Atau jangan-jangan cuma sekedar teriakan diam-diam buat nyari validasi manusia aja? Ini tuh fenomena yang sering kita sebut sebagai ria digital. Ibadah yang asalnya private, pas dipindah ke ranah digital, rianya itu jadi halus banget, nyaris nggak kelihatan. Bayangin aja ada dua orang, posting kutipan ayat atau kata bijak yang sama persis. Di mata netizen, dua-duanya kelihatan alim kan? Tapi nilainya di hadapan sang pencipta bisa beda 180 derajat. Yang satu mungkin benar-benar tulus pengen nebar kebaikan, yang satunya lagi mungkin tiap 5 menit ngecek HP, gelisah nungguin likes, ngitungin komen, cuma buat muasin ego semata. Kalau kita nggak hati-hati jaga niat dan jari kita, wah, kita bisa gampang banget kepreset ke satu ancaman yang ngeri banget, yaitu dosa jariah digital. Ingat satu fakta teknis ini ya, internet itu nggak pernah lupa. Internet tuh udah kayak buku catatan amal abadi. Coba bayangin skenario ini. Kamu lagi emosi, terus tanpa mikir panjang langsung ngeklik tombol share buat nyebarin hoaks, konten provokatif, atau yang paling sering nih, ngumbar aib orang cuma buat bahan gosip. Tindakan yang cuma makan waktu 2 detik itu, secara sistem bakal terus direplikasi dan disebar ulang sama ratusan orang lain. Akibatnya apa? Aliran dosa terus-terusan masuk ke catatan amal kita, berlipat ganda tanpa kita sadari, bahkan dosanya ngalir terus pas kita lagi tidur pules. Tapi tenang, selalu ada sisi terangnya kok. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang memotivasi banget. Beliau bilang, barang siapa yang menunjuk pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ini tuh beneran peluang emas. Ruang digital ini kan jangkauannya nggak terbatas waktu dan tempat ya. Jadi potensinya gede banget buat jadi pabrik amal jariah terbesar kita. Satu infografis edukatif yang kamu share, satu komen suportif yang bisa nyelamatin mental orang lain, atau satu fakta yang kamu lurusin di tengah lautan hoax, itu semua bisa ngalirin pahala yang nggak putus-putus. Kebaikan itu bisa nyebar kayak efek domino, sampai ke ujung dunia yang bahkan belum pernah kita datengin. Sekarang, kita masuk ke bagian 1, kerangka etika digital berbasis Al-Quran. Keren banget loh kalau dipikir-pikir, prinsip-prinsip agung Islam yang turun 14 abad lalu di tengah padang pasir ternyata bisa memetakan solusi buat zaman now dengan akurasi yang sempurna. Etika ini bukan cuma teori teologis kuno, tapi benar-benar instrumen survival kita hari ini. Konsep tabayun itu ibarat perisai anti-hoax kita. Terus, kewajiban qaulan sadidan jadi senjata ampuh buat nangkis budaya cyberbullying. Dan larangan tajasus itu sebenarnya hukum anti-doxing paling original buat ngelindungi hak asasi manusia di ranah publik. Coba kita bedah lebih dalam soal tabayun atau verifikasi ini. Di surah Al-Isra ayat 36 ada peringatan keras supaya kita nggak ngikutin sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu kelak bakal dimintai pertanggungjawaban. Sekarang ini kita hidup di era hyper reality. Ada deepfake, algoritma manipulatif, dan judul-judul clickbait yang emang sengaja dibikin buat mancing emosi kita sebelum otak kita sempat mikir rasional. Seringkali kan, jempol kita lebih cepat share dibanding kemampuan akal kita buat mikir kebenarannya. Nah, etika tabayun ini maksa kita buat narik napas panjang dulu, nahan diri, dan ngecek sumber sebelum kita ikutan nyebarin kebodohan massal. Anggap aja ini vaksin esensial kita buat ngelawan wabah distorsi informasi. Selanjutnya ada qaulan sadidan.
Ini adalah kewajiban buat ngomong yang benar, tepat, punya dasar fakta yang kuat, dan pastinya disampaikan dengan santun. Ini dia obat penawar dari Islam buat nyembuhin budaya toksik di kolom komentar. Kita semua tahu lah ya, gimana anonimitas di internet sering bikin orang merasa berkuasa buat caci maki seenaknya. Beda pendapat atau ngelempar kritik di ruang publik itu wajar, bahkan kadang perlu. Tapi Islam nolak keras banget yang namanya kata-kata kotor, hinaan fisik, apalagi ujaran kebencian. Kita diajarin buat adu argumen dengan elegan. Jangan sampai deh kita ninggalin jejak digital yang isinya kemarahan buta, yang nantinya malah bikin malu diri kita sendiri dan anak cucu kita. Oke, kita lanjut ke bagian 2, melindungi privasi dan martabat di dunia maya. Banyak riset akademis zaman sekarang yang udah ngebuktiin satu poin krusial. Ternyata, perlindungan data pribadi dan keamanan siber itu akarnya kuat banget di etika dasar Islam. Di zaman di mana data itu disebut-sebut lebih mahal dari minyak bumi, jaga rahasia itu wajib hukumnya. Entah itu data sistem perusahaan atau cuma sekedar data personal teman kita, menjaganya adalah bentuk nyata dari amanah. Kebanyakan kejahatan siber itu terjadi bukan karena peretas jago yang membobol sistem, tapi justru karena kecerobohan kita sendiri yang gampang banget membagikan privasi orang lain. Kalau kamu nyebarin data pribadi orang, nomor kontaknya, atau rahasianya tanpa izin, pada dasarnya kamu lagi ngelakuin pengkhianatan yang serius banget terhadap amanah itu. Tahu nggak sih kejahatan moral klasik kayak tajasus atau nyari-nyari kesalahan orang, terus riba alias ngomongin keburukan orang di belakang, sekarang udah bermutasi jadi wujud yang jauh lebih ngeri. Ancaman cyberstalking, cancel culture, dan doxing. Dulu kalau mau memata-matai orang tuh butuh usaha fisik yang gede. Lah sekarang cukup scroll agresif di profil orang sampai nemu status kontroversialnya 5 tahun yang lalu. Ngorek-ngorek aib masa lalu orang buat naikin engagement, nyari retweets, atau buat balas dendam massal secara online itu bener-bener tindakan gak beradab. Saking kejamnya itu disamain kayak makan daging saudara sendiri yang udah mati. Semua omongan kita barusan tuh sebenarnya berpusat pada satu kaidah fikih fundamental, yaitu la darar wala diror. Artinya, jangan nimbulin kerusakan buat diri sendiri dan jangan juga ngebales dengan ngerusak orang lain di ranah digital manapun. Membagikan screenshot obrolan pribadi, mengekspos masalah rumah tangga orang, atau mancing-mancing massa buat nyerang seseorang, wah itu mah pengkhianatan gaya baru. Secara hukum negara mungkin kadang susah dijeratnya, tapi di mata syariat, ngerusak martabat dan mental seseorang di ruang publik itu dosa sosial yang berat banget, karena ini nyangkut hak manusia lain yang korbannya harus langsung memaafin kita. Lanjut ke bagian 3, Gad al-Basar, atau menundukkan pandangan di era digital. Terus, gimana dong langkah praktisnya pas kita lagi asik-asiknya scrolling yang seolah nggak ada ujungnya? Coba deh kita terapin 3 langkah higienitas algoritma ini. Pertama, batasi tontonan digital kamu. Jangan mau disetir sama algoritma. Jangan ragu buat klik tidak tertarik pada konten-konten yang mancing syahwat, fitnah, atau bikin emosi. Kedua, kurangin aktivitas online yang nggak ada gunanya. Fenomena doom scrolling yang betah berjam-jam baca berita negatif, itu cuma bakal nguras energi jiwa kamu. Tinggalin deh debat-debat kusir di kolom komentar yang nggak ngasih manfaat apa-apa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ingat terus kalau Allah selalu ngawasin kita. Ini tuh ibarat filter bawaan dari dalam hati yang jauh lebih kuat dari aplikasi sensor sehebat apapun di dunia. Dan ini membawa kita ke bagian 4, firewall terkuat kita, yaitu konsep muraqabah. Muraqabah itu kesadaran yang dalam banget. Kalau Allah itu selalu mengawasi setiap gerak-gerik digital kita, sekecil apapun itu. Ini tuh puncak pertahanan diri kita. Followers kita mungkin cuma tahu nama akun samaran kita atau ngelihat postingan yang udah diedit paripurna. Mode incognito di browser mungkin bisa nyembunyiin riwayat pencarian kita dari keluarga. Tapi Allah ngelihat setiap ketukan keyboard kita yang ragu-ragu. Dia merekam semua pencarian terdalam kita di tengah malam. Dan dia tahu persis niat asli yang nyempil di hati kita, yang pastinya nggak bisa ditipu sama caption sesejuk apapun. Sebelum sesi penjelasan ini berakhir dan kita semua kembali sibuk natap layar ponsel masing-masing, coba tanyain deh ke diri sendiri, jejak keabadian macam apa sih yang sebenarnya lagi kita bangun sama jari-jari kita hari ini? Islam mengajarkan adab sebelum ilmu. Di era teknologi yang serba cepat ini, prinsip itu tetap relevan. Ini Tek Beradab, menjaga nilai bergerak menuju kesempurnaan.